Ada seseorang itu sholat qodho, ya kan? Kemudian tiba-tiba di belakangnya ada makmum yang tidak tahu kalau dia sholat qodho. Jadi bagaimana? Apakah sah orang itu atau tidak? Hadirin, begini, syarat agar imam dan makmum sholat berjamaahnya itu sah, antara imam dan makmum itu sama sholatnya, Pak. Misalkan imam duhur ada, makmum duhur juga ada. Imam subuh qodho, makmum juga subuh qodho, sah. Kemudian maghrib imam ada, makmum maghrib imam ada, sah. Tapi kalau makmumnya imamnya duhur, makmumnya asar, nggak sah. Atau imamnya asar, makmumnya duhur, juga nggak sah. Sudah beda di antara makmum dan imam masalah sholatnya. Atau hadirin, imamnya qodho, makmumnya ada, nggak sah. Atau kebalikannya, lu kok bisa? Bisa jadi, Pak. Bapak sholat duhur, ada, selesai. Alhamdulillah sudah dapat hidayah, mau mengqodho sholat dulu yang tertinggal. Maka kemudian habis sholat berjamaah, Bapak berdiri. Ke belakang sedikit, berdiri, Bapak sholat. Allahu Akbar, duhur qodho. Ada makmum datang. Kemudian dia bermakmum kepada kita, bagaimana hukumnya? Sedangkan makmumnya ada, yang nggak sah, Pak. Yang nggak sah siapa? Makmumnya. Tapi makmumnya kan nggak ngerti, imamnya harus ngasih tahu. Bagaimana caranya ngasih tahu? Pakai isyarat. Kalau pakai isyarat nggak paham juga, ya udah biarkan aja, Pak. Nanti habis sholat baru dikasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah hadir dalam majelis taklim kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin, marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal yang berkaitan tentang masalah pentingnya melaksanakan ataupun mendirikan ibadah sholat. Bahkan
fungsi sholat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin juga sudah kita bahas, bahwasanya hadirin, di dalam sholat itulah merupakan salah satu identitas orang beriman kepada Allah. Kenapa hadirin? Karena pada saat seseorang itu mendirikan sholat, ada unsur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin, nanti kalau kita membahas rahasia sir di balik sholat, terasa sekali pada saat kita nanti membahas rahasia sujud. Pada saat membahas rahasia sujud itu luar biasa hadirin. Mohon maaf, di depan pejabat, di depan presiden, gubernur, wali kota, bupati, sepakat untuk menundukkan badan, menundukkan pandangan, menundukkan kepala, berupa sebagai sebuah penghormatan. Itu saja hadirin kadang berat kita, Pak. Presiden lewat ya kita hormati. Tapi kalau sampai membungkukkan badan, mohon maaf. Kemudian wali kota kita tetap hormati. Tapi kalau sampai membungkukkan badan, mohon maaf. Kan begitu, Pak. Egosentris kita sebagai sesama manusia muncul hadir. Keegoan kita. Tapi begitu kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin, runtuh semua kesombongan, keangkuhan, keegoan, muncul jadi satu, menjadi sebagai sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu penting sekali bagi orang beriman. Ini nanti kita bahas panjang lebar pada saat membahas rahasia rukun-rukun sholat. Nah hadirin, kemudian yang kedua, salah satu bagi fungsi sholat itu sendiri sebagai perbedaan antara golongan orang munafik dengan orang muslimin, sebagai perbedaan orang beriman kepada Allah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah adalah di dalam sholat. Kemudian yang ketiga hadirin, sholat ini menjadi pelebur daripada dosa di antara sholat satu dengan sholat yang lainnya. Sampai kemarin Rasulullah dalam sebuah hadis saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, diumpamakan kita bekerja setiap hari melewati depan rumah kita ada sungai, di dalam sungai itu kita mandi 5 kali setiap hari ya. Maka sudah tentu kotoran tidak akan wujud dalam badan kita. Nah ini hadirin, kita sudah bahas bagaimana pentingnya sholat. Dan sholat hadirin sebagai pertanda bahwa amaliyah kita itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluma yuhasabu bihi as-sholat. Belum nanti pengaruhnya hadirin, mulai di atas dunia, di dalam kubur, pada saat nanti bangkit dari kubur, pada saat nanti ketika berada di mizan, pada saat nanti di Shiratal Mustaqim, semuanya ada pengaruhnya dari menjaga sholat. Contoh hadirin, di Shiratal Mustaqim saja Pak, orang sibuk hadirin mencari kendaraan agar bisa melewati Shiratal Mustaqim. Beruntunglah orang yang berkorban, karena salah satu kendaraan adalah hewan kurbannya. Tapi hadirin jangan lupa, muadzin nanti akan memanggil-manggil kepada jamaah ahli masjid yang memakmurkan masjid untuk masuk ke dalam kendaraan masjid itu. Masjid itu nanti akan menjadi salah satu kendaraan bagi jamaahnya untuk melewati Shiratal Mustaqim. Dahsyatnya pengaruh sholat. Makanya hadirin, kalau kata Pak Kiai kami, mungkar terbesar itu adalah rusaknya akidah. Itu kemungkaran paling besar. Seseorang murtad itu luar biasa.
kemungkaran melebihi daripada zina, melebihi daripada judi, melebihi dari apapun kemaksiatan. Kenapa hadirin? Karena kalau sudah murtad, terputus semua amal kebaikan, yang ada hanya amal keburukan. Mungkar terbesar adalah keluar daripada akidah yang benar kepada Allah. Kemudian di bawahnya, kemungkaran terbesar adalah meninggalkan sholat. Karena sholat itu merupakan perkara yang penting. Maka amar ma'ruf nahi mungkar paling luar biasa harganya adalah mengajak kepada akidah yang benar, yaitu Islam. Yang kedua, mengajak orang untuk mendirikan sholat. Nah, ini hadirin yang kemarin kita sudah membahasnya. Kemudian hadirin, ada juga di samping reward atau pahala yang dijanjikan oleh Allah, ada juga punishment-nya, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, ancaman bagi orang yang meremehkan sholat. Nah, insya Allah hadirin, nanti kita akan bahas di akhir dari pertemuan ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada sebelum kita melanjutkan pertemuan pembahasan pengajian kita tadi. Yang pertama hadirin, ada pertanyaan dalam WA kami. Studi kasusnya begini Pak, ada seseorang itu sholat qodho, ya kan? Kemudian tiba-tiba di belakangnya ada makmum yang tidak tahu kalau dia sholat qodho. Jadi bagaimana? Apakah sah orang itu atau tidak? Hadirin begini, syarat agar imam dan makmum sholat berjamaahnya itu sah, antara imam dan makmum itu sama sholatnya Pak. Misalkan imam duhur ada, makmum duhur juga ada. Imam subuh qodho, makmum juga subuh qodho, sah. Kemudian maghrib imam ada, makmum maghrib imam ada, sah. Tapi kalau makmumnya imamnya duhur, makmumnya asar, nggak sah. Atau imamnya asar, makmumnya duhur, juga nggak sah. Sudah beda di antara makmum dan imam masalah sholatnya. Atau hadirin, imamnya qodho, makmumnya ada, nggak sah. Atau kebalikannya, lu kok bisa? Bisa jadi Pak. Bapak sholat duhur, ada, selesai. Alhamdulillah sudah dapat hidayah, mau mengqodho sholat dulu yang tertinggal. Maka kemudian habis sholat berjamaah, Bapak berdiri. Ke belakang sedikit, berdiri, Bapak sholat. Allahu Akbar, duhur qodho. Ada makmum datang. Kemudian dia bermakmum kepada kita, bagaimana hukumnya? Sedangkan makmumnya ada, yang nggak sah Pak. Yang nggak sah siapa? Makmumnya. Tapi makmumnya kan nggak ngerti, imamnya harus ngasih tahu. Bagaimana caranya ngasih tahu? Pakai isyarat. Kalau pakai isyarat nggak paham juga, yaudah biarkan aja Pak. Nanti habis sholat baru dikasih tahu. Saya sudah kasih tahu kok Anda tidak mengindahkan, gitu saja. Tapi dengan catatan yang qodho jangan di tempat yang strategis gitu loh Pak. Yang sekiranya syakwa sangka orang Anda pasti sedang sholat ada. Misalkan begini Pak, ini ada 3 soft, ya kan? Habis 3 soft, di soft terakhir kebetulan sampean soft terakhir. Jenengan pas sholat terakhir kemudian salam. Setelah salam Anda langsung berdiri sholat qodho. Mesti ada yang berjamaah Pak. Karena Anda dikira sholat masbuk gitu loh. Jadi jangan kemudian, ya kalau gitu, kalau orang Jawa bilang ya pasang jaring juga, ya kan itu kan namanya. Jadi ketika Anda sholat kemudian mau mengqodho, ya cari tempat yang agak sedikit di belakang, kira-kira nanti tidak ada yang mengikuti. Sama hadirin, kalau kita dalam perjalanan, Anda dalam perjalanan, penampilan Anda memang mencerminkan orang agamis, ya kan? Misalkan Anda umumnya itu orang
Kalau dalam pemberikan pakai kaos oblong, bapak pakai baju koko sama kopiah haji, songkok putih misalkan gitu. Sudah barang tentu kalau jenengan sholat di depan, biasanya ada yang makmum Pak, biasanya. Nah kalau memang itu sama ya gak masalah, tapi kalau nggak sama ya jangan di depan gitu. Begitu juga dalam sebuah masjid gitu, ketika Anda bepergian, kemudian di perjalanan Anda mau jamak dan qashar gitu loh Pak. Kemudian karena mau jamak dan qashar, Bapak di depan ambil pengimaman, otomatis yang mukimin mesti menyangka Anda tetap sholat ada, bukan sholat jamak. Kasihan yang mukimin gitu loh. Karena sholat mukimin itu tidak boleh bermakmum kepada yang menjamak. Tapi kalau yang menjamak boleh bermakmum kepada yang mukimin. Ini sudah konsepnya seperti itu. Aturan fikih madzhab Syafi'iyahnya seperti itu. Bahkan waktu saya di Jeddah itu Pak, madzhab Malikiyah, imamnya ngatur Pak. Jadi di Masjid Apung itu, waktu itu masih boleh masuk Pak. Kami tahu, imam itu tahu kalau kami pasti akan menjamak, gitu loh. Langsung dikasih tahu, siapa yang mau menjamak? Kami. Nanti kalau mau menjamak, ikut kami dulu salat ada, habis itu nanti kalian menjamak. Diatur sekalian Pak. Habis kemudian kami selesai, mereka selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, imamnya mundur, diatur, ayo di sebelah sini yang jamak, yang mukimin biar kesini, diatur sekalian, gitu loh Pak. Makanya kalau bepergian, kita ini tengok-tengok juga hadirin, kalau memang mencerminkan pakai aksesoris, yang aksesoris itu mencerminkan hadirin, seseorang yang dipercaya sebagai orang yang mengerti agama, ya kalau sholat tengok-tengok dulu Pak. Kalau bisa ya agar menghindar daripada makmum yang mengikuti beda sholat ya di belakang. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita ditepuk dari belakang tapi sholatnya tidak sama, bagaimana? Kasih tanda. Tandanya cukup hanya sebagai sekali aja Pak. Allahu Akbar, ya kan? Tiba-tiba ada makmum masuk, kita cukup begini saja, langsung begini lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan digerakkan tangannya. Kalau kita gini kemudian gini, ya batal salat kita Pak. Gitu loh. Gini Allahu Akbar, gini kan sudah 1, 2, nggak apa-apa. Tapi kalau 1, 2, 3, udah Pak, batal salat kita. Karena di tangannya sudah bergerak. Kok masih ikut? Ya diingatkan sekali lagi, tapi cara mengingatkannya agak ditahan, agak diberi jarak dengan yang pertama. Ini kan lagi. Sampai 3 kali nanti, kok diingatkan nggak mau juga, ya udah biarkan aja Pak. Gitu. Itu namanya memang keras kepala gitu kan. Mungkin dia punya madhab sendiri yang bermakmum kepada siapapun sah, ya sudah ya kan. Kadang kita ini kan sekarang aneh-aneh kan gitu Pak ya. Aneh, ada yang aturan ini boleh, aturan ini tidak boleh, nah itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan tentang seputar fikih. Yang kedua, ada yang bertanya begini, bagaimana hukumnya orang non muslim diberi daging korban? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sama-sama madzhab Syafi'iyah, sama-sama madzhab Syafi'iyah. Kaul yang masyhur, yang jumhur ulama menyepakati, ini yang masyhur, haram membagikan daging kurban kepada orang kafir. Haram hukumnya Pak, nggak boleh. Anda bisa tengok dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, I'anatul Thalibin, Bajuri, itu sama bahwa haram memberikan daging kurban kepada non muslim. Ini kuncinya di sini. Namun hadirin, ada pendapat dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi, beliau memperbolehkan untuk diberikan kepada orang kafir, tapi kafir yang kafir zimmi, bukan harbi. Kafir zimmi itu kafir yang tidak, yang lunak hatinya, yang tidak bermusuhan dengan kita. Itu pendapat Imam Nawawi, kafir zimmi.
Nah sekarang kita mau pegang yang mana? Ya monggo, kalau lebih. Karena begini Pak, mohon maaf ini panitia, mohon maaf sekali. Panitia penyembelihan hewan kurban itu bukan pemilik hewan kurban. Sekali lagi, panitia hewan kurban bukan pemilik hewan kurban. Mereka bekerja hanya menjadi wakil dari yang berkurban. Artinya hadirin, mereka menjalankan semaksimal mungkin sesuai dengan tupoksinya yang dipasrahi orang berkurban. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekiranya nanti 7 orang ini hadirin tidak berkenan untuk diberikan kepada non muslim, ya tidak boleh diberikan non muslim. Tapi kalau diantaranya itu memberikan ya sah saja, tapi yang dhimmi, jangan yang harbi. Kalau yang dhimmi itu masih diperbolehkan. Kemudian penyembelih hewan kurban itu tidak boleh diberi opah daging kurban, baik itu kakinya maupun kepalanya. Yang repot kalau kepala diberikan kepada penyembelih sebagai opah. Nah ini kadang mohon maaf, ngambilnya leher yang agak bawah juga ya kan gitu kan. Dapat tambah juga 2-3 kilo itu Pak. Makanya hadirin diupayakan betul penyembelih jangan diberikan daging kurban. Tapi kalau diberikan uang bagaimana? Nah, kembali kepada akad harga hewan kurban. Dalam akad hewan kurban, harganya mohon maaf tidak cuma ditulis harga hewan kurban. Kalau Anda menulis harga hewan kurban kemudian harganya 3,5 juta, maka 3,5 juta total harus diberikan kambing semua Pak. Kalau kemudian dihitung sampai dikalikan 7, total semua itu harus dibelikan hewannya Pak, tidak boleh untuk biaya operasional. Maka akadnya hadirin harus ditulis, kalau di papan tulis harga hewan kurban plus operasional, biaya operasional. Nah kalau sudah di situ boleh digunakan untuk membeli tali, plastik, bumbu yang misalkan mau dimasak sebagian untuk dimakan. Begitu juga misalkan yang menyembelih mau dikasih uang transportasi bukan sebagai upah tapi sebagai infak atau hadiah, boleh-boleh saja. Nah ini hadirin konsep akadnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dulu tentang hal yang berkaitan dengan fikih. Memang fikih ini hadirin kalau dibahas semakin banyak kita mengkaji beberapa kitab, maka mohon maaf kedewasaan kita dan rasa kita ngerti agama justru malah kedewasaannya meningkat, merasa ngerti terhadap agama itu akan semakin menurun Pak, sehingga malah semakin merasa bodoh dan senang kemudian akan ikut terus belajar dan belajar. Itu kalau sudah berenang di dalam lautan ilmu, di dalam lautan ilmu fikih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Dalam hitungan kalender, kalau tidak salah, nanti Bapak Ibu cek sendiri, kira-kira tanggal 29 Mei, Kamis, ini kita akan kedatangan bulan Dzul Hijjah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kedatangan bulan Dzul Hijjah ini sungguh sangat disayangkan, gekap gempitanya, kemudian atensi kita, rasa kesemangatan kita antara menyambut Dzul Hijjah dengan menyambut Ramadan sangat jauh sekali Pak. Bisa dikatakan comblang sekali. Padahal hadirin ada beberapa amaliyah istimewa dan momen istimewa di 10 hari di awal bulan Dzul Hijjah. Kita awali dari yang pertama dulu Bapak Ibu. Ada momen 10 hari yang setiap tahun itu muncul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memilih 3 tempat saja Pak. Momen 10 hari yang istimewa
yang muncul setiap tahun, dan Allah Subhanahu wa taala memilih hanya 3 tempat ini yang istimewa. Yang pertama hadirin adalah momen 10 hari di akhir daripada bulan Ramadan. Itu momen istimewa karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ini lebih istimewa sebenarnya Pak, yaitu 10 Dzulhijjah. Kenapa mulia juga, bahkan bisa dikatakan lebih mulia hadirin? Karena di dalamnya momen itu banyaknya luar biasa Pak. Ada wukuf di Arafah, ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada puasa sunnahnya, dan ada momen amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, 10 hari nanti di bulan Muharram, karena ada peristiwa atau sesuatu yang terjadi di hari Asyura. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah 3 tempat yang merupakan momen istimewa. Seharusnya ketika kita menyambut Ramadan penuh antusiasme, bahkan kita sampai menjaga betul kapan ru'yatul hilal, sehingga besok kita sudah harus mulai puasa. Dan mohon maaf, orang yang nggak puasa pun kadang tanggal 1 Ramadan itu puasa. Masjid penuh, sholat tarawih penuh, semua semangat. Walaupun nanti 3 hari, 5 hari, 1 minggu sepi lagi Pak. Wallahu a'lam. Ya kan? Nah, di Dzulhijjah kita kehilangan momen itu Pak. Bahkan kadang tanggal 1 Dzulhijjah datang saja kita menyepelekan, bahkan kalau orang Jawa bilang itu nggak ngegewo gitu loh Pak, nggak ngereken gitu, nggak kita anggapnya udah jalan begitu saja. Padahal hadirin, istimewanya di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah ini hadirin, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma min ayamin al-a'malus sholih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayam. Tidak ada dari hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada momen hari-hari tersebut. Hari-hari itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, la fisabilillah ya Rasul, bagaimana jika dibandingkan, apakah tidak juga dengan fisabilillah amal itu? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai jihad fisabilillah. Tapi ketika kemudian disodorkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah, lebih dicintai mana ya Rasul? Rasulullah menjawab, la fisabilillah. Meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, amal soleh yang dikerjakan di momen tersebut masih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan dirinya dan hartanya dan gak balik lagi, artinya dia mati syahid berjuang di jalan Allah. Itu yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah. Nilai amaliyah itu luar biasa, istimewa sekali. Maka hadirin, kalau nanti momen 10 awal Dzulhijjah ini kok kemudian kita sepelekan, kita lewatkan begitu saja, mohon maaf hadirin, yang rugi kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu nilainya, sudah tahu harganya, tapi kita menyepelekan. Lantas diisi dengan apa? Amalia-amalia kebaikan itu terserah, monggo amalia apa saja. Anggap itu 10 hari Ramadan, second Ramadan gitu loh Pak, istilahnya. Walaupun itu yang nggak boleh dihukumi Ramadan karena nggak wajib puasanya. Tapi ketika kita sudah baru saja lulus dari pelatihan Ramadan, pelatihan keimanan di bulan Ramadan, maka kita praktekkan di pelatihan, semi pelatihan kali ini Pak. Kenapa saya katakan semi pelatihan? Karena puasanya nggak wajib, puasanya sunnah. Tapi amal soleh yang di dalamnya sangat dicintai oleh Allah.
bahkan jika dibandingkan dengan jihad fisabilillah sekalipun. Ini yang harus kita perhatikan. Monggo silahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mentargetkan 10 hari itu saya harus khatam sekali Al-Quran, silahkan, bagus. Atau Anda mungkin jangan sampai terlambat sholat berjamaahnya, yes, oke. Karena itu mujmal, amal-amal soleh. Mau sedekah, mau membantu orang, mau memudahkan hutang, mau memudahkan urusan orang, semuanya yes semua Pak. Yang penting amal kebaikan. Apalagi konsep-konsep ketika kita membuat amal kebaikan, konsekuensi. Semua perbuatan itu ada konsekuensinya Pak. Semua perbuatan. Kita menyepelekan sholat, konsekuensi dari menyepelekan itu akan ada. Kita taat kepada Allah, disiplin sholatnya, disiplin sedekahnya, konsekuensi balasan daripada itu juga akan ada. Semua mengandung balasan masing-masing. Nah pertanyaannya hadirin, kemudian yang kedua, bagaimana atau apa saja jenis amaliyahnya? Yang pertama, memperbanyak puasa di bulan itu, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 Pak. Tapi tanggal 10-nya nanti hanya sampai sholat id saja. Nah di sini kadang mulai goyah ketika ditanya, apakah ada dalilnya? Ada hadirin. Karena sekarang ini begitu disodori ada dalilnya enggak, itu goyang Pak. Saya kasih tahu Pak, ini penting ini Pak. Bentar. Begini Pak, perbedaan ini mendasar sekali Pak. Saya tidak akan menyatakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Silahkan Bapak Ibu nanti pikir masing-masing saja. Hadirin, konsepnya begini Pak. Al-Quran dan Al-Hadis ini tidak boleh sembarangan ditafsirkan. Ingat Pak, tidak boleh sembarangan ditafsirkan. Apalagi mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Rasulullah sudah mengingatkan seperti itu. Man qala bi ghairi ilmin, man qala Al-Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata tentang Al-Quran tetapi tanpa ilmu, maka sesungguhnya dia menyiapkan tempat duduknya di nerakanya Allah. Itu konsep yang pertama. Hadirin, maka Bapak Ibu, abang, kakak, hindari mengatakan ini kata Allah. Kalau Anda mengatakan ini kata Allah, berarti Anda harus menyebutkan ayat itu satu huruf saja tidak boleh ketinggalan. Dalam agenda adab menyebutkan firman Allah Pak, itu tidak boleh pakai a'udzubillah. Misalkan begini, Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya kan? Ini bagi para ustadz-ustadz itu yang mau mendalilkan Al-Quran, Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, dan berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, a'udzubillah, mohon maaf Anda keliru, karena kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak termasuk bagian ayat Al-Quran dan tidak ada di dalam Al-Quran. Anda mengatakan ini perkataan Allah, nggak boleh. Tapi kalau Anda mengatakan kalau Allah ta'ala fil Quranil Karim bismillahirrahmanirrahim, boleh Pak. Karena lafal bismillah itu ada di dalam ayat Al-Quran. Sampai sehati-hati itu ketika ada seseorang ingin mengatakan ini firman Allah. Anda kemudian kalau mengatakan misalkan Pak, yang apa, nantilah yang itu. Anda ketika mengatakan begini, misalkan Bapak mengatakan yang apa, la in syakartum la azidannakum, kan itu firman Allah kan la in syakartum. Ketika Anda kemudian barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, itu kan terjemahannya Pak. Firman Allah kan bukan barang siapa, tapi firman Allah yang la in syakartum tadi. Maka hati-hati ketika kata Allah dalam Al-Quran barang siapa, Anda tidak boleh begitu. Anda harus mengatakan terjemahan ayat Al-Quran, ayat ini begini.
Begitu Pak, karena itu terjemahannya firman Allah yang la in syakartum nanti. Begitu juga dengan al-hadis. Hadis itu satu huruf aja tidak boleh ketinggalan. Maka kalau untuk kehati-hatiannya, sering beberapa ulama itu setelah menyebut hadis ragu-ragu satu atau dua huruf ketinggalan, beliau selalu mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsep Al-Qur'an dan konsep hadis. Nah hadirin, di Indonesia ini, ya kan Pak, ada satu organisasi, ada satu halakoh, ada satu harokah yang memberikan pemahaman kepada anggotanya itu langsung kepada Al-Quran dulu Pak. Ada organisasi seperti itu. Al-Quran ayat, bahkan kadang surat namanya saja nggak lupa Pak, lupa suratnya. Al-Quran surat nomor 2 ya kan itu kan, padahal itu Al-Baqarah kan itu Pak ya, tapi namanya aja kadang lupa, tapi dia ingat itu bunyinya yang dibaca terjemahannya, karena mereka langsung mengambil Al-Qurannya, kemudian kalau tidak ketemu di Al-Quran diambil di Al-Hadisnya, ketika tidak ketemu di Al-Hadisnya baru kemudian mereka pendapat para alim ulamanya, mereka beristimbat langsung kepada Al-Qur'annya dan Al-Hadisnya. Ada sebagian umat Islam yang seperti itu. Nah hadirin, kalau menurut saya, kalau memang mempunyai kapasitas keilmuan Al-Quran dan Al-Hadis, monggo silakan. Ada sebagian, saya tidak sebutkan salah satu organisasi, tidak seperti itu, tapi mereka mempelajari, andaikan ini undang-undang, aturan tertinggi itu kan di Indonesia kan undang-undang Pak, aturan tertinggi itu undang-undang, penjelasan undang-undang adalah pelaksanaannya nanti, petunjuk teknisnya adalah peraturan pemerintah, habis peraturan pemerintah, peraturan presiden, menteri, kemudian di bawahnya lagi hadirin, ada perda, ada perwako, ada perbuk di bawahnya. Contoh masalah zakat, ada undang-undang zakat dulu Pak, ini undang-undang zakat, pelaksanaannya, petunjuknya nanti ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang ini. Sampai di bawah itu ada perda, melaksanakan perda ada perwako atau perbu. Ini aturan di dalam undang-undang di Indonesia. Hadirin, kalau yang tadi Al-Quran langsung diambil, Al-Hadis langsung diambil, berarti dia istimbatnya langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ada satu golongan yang seperti itu. Nah, ada yang satu golongan lagi tidak seperti itu Pak, tapi beliau, mereka ini mempelajari dulu dari dasar. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu ditempatkan di tempat yang tertinggi. Cari dulu pendapat penafsiran dari para alim ulama. Ulama ini pendapatnya gini. Kemudian baru diruntut tafsirnya, dalilnya mana, Al-Quran tafsirnya apa. Setelah tafsirnya, ayatnya ini, hadisnya ini, baru naik. Sehingga di dalam mentafsirkan Al-Quran dan hadis, mereka mengikuti penafsiran para alim ulama. Yang mentafsirkan hadis itu, yang mentafsirkan Al-Quran itu. Dua-duanya ada keistimewaan, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang di sini Pak, kelebihannya, dia akan menguasai, akan berpendapat, akan sering membuka Al-Quran dan Hadis, sering membuka Al-Quran dan Hadis. Tapi nanti kelemahannya, satu, dia terkadang nanti jatuh mentafsirkan Al-Quran dan Hadis bighairi ilmin, tanpa ilmu yang mencukupi, dan mereka akan mudah sekali mengatakan ini kata Al-Quran, ini kata Rasulullah. Padahal untuk membuktikan itu, untuk mengatakan Al-Quran, kadang dipengaruhi oleh subjektivitas. Contoh, ati Allah wa ati ulil amri minkum, ati Rasul wa ati ulil amri minkum. Saya mendengar ada seorang ustadz menerangkan ulil amri di situ ditafsirkan khilafah di depan jamaahnya, ya karena sama jamaahnya khilafah semua, ya sudah oke-okekan aja. Padahal uli amrin itu tafsirnya macam-macam. Tapi karena satu
keinginan di golongan itu ya ditafsirkan di lapang. Nah, kemudian tapi ini kekurangannya dan kalau kelebihannya, mereka akan cenderung lebih sering membaca Al-Quran, sering menguak al-hadis, tapi kekurangannya mereka kadang mohon maaf mentafsirkan Al-Quran dan al-hadis tanpa ilmu yang mencukupi. Yang kedua hadirin, kadang sering terjadi perang dalil yang kadang mohon maaf bisa mengkafirkan, memurtadkan orang lain gara-gara hadis ataupun Al-Quran yang disampaikan bertentangan yang dia kehendaki. Itu saya sering jumpai di TV-TV, Pak. Ini dialog, ini dalilnya, ini kata yang sini tidak begitu, ini dalilnya, perang dalil di situ, Pak. Ini kelemahannya. Nah, kemudian kalau yang di sini kelebihannya, Pak, meminimalisir salah penafsiran Al-Quran dan al-hadis, meminimalisir itu. Karena akan mendapatkan jangkauan hadis, kemudian penafsiran Al-Quran yang lebih luas daripada di sini. Karena pendapat para alim ulama dikumpulkan dulu. Kalau di sini cenderung kepada pendapat yang lebih subjektivitas. Kalau di sini lebih total banyak. Kelemahannya hadirin, ulama yang menganut ini kadang mohon maaf terlena fokus di dalam masalah pendapat-pendapat ulama, tidak fokus di dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya. Makanya hadirin kadang kelimpungan ketika ditanya hadisnya di Sahih Bukhari nomor berapa, karena kelimpungan. Ini kelemahan dan kelebihan. Kalau Pak Ustadz milih mana? Kalau saya mohon maaf, saya masih memilih yang sebelah sini, Pak. Saya baca dulu perkataan-perkataan ulama ini saya kumpulkan, baru kemudian saya penafsirannya seperti ini. Ayat ini dalilnya ini, sehingga meminimalisir kekeliruan saya di dalam berpendapat ketika memakai dalil Al-Quran, Al-Hadis. Nah, kita lanjutkan. Kenapa ini saya sampaikan? Begini, Pak. Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu kalau Bapak Ibu nanti cek di YouTube, TikTok, maupun di media sosial, ada kadang beberapa ustadz yang menyatakan bahwa tidak ada dalilnya puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tidak ada dalilnya. Rasulullah tidak menjumpai. Kalau ini terjadi maka bid'ah. Kalau bid'ah dolalah. Kalau dolalah masuk neraka. Masya Allah. Hadirin, begini Pak. Apakah Ustadz, apakah ada dalilnya puasa tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9? Ada Pak. Sahih dalilnya. Apa dalilnya? Memakai dalil umum. Bahwasanya selama Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab ini merupakan deret barisan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Selama bulan-bulan haram itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak bisa dibedakan kapan beliau berbuka, maksudnya tidak berpuasa, dan beliau berpuasa sampai tidak bisa dibedakan karena saking seringnya beliau berpuasa. Ini yang menjadi dalil umum adanya puasa yang diperbanyak selama bulan haram, termasuk di Dzulhijjah. Yang kedua hadirin, ada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menyatakan keistimewaan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Barang siapa yang berpuasa tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka pahalanya Allah memberikan ampun setiap dosa-dosa yang dia kerjakan. Tanggal pertama. Tanggal kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yu'sillaha fi ibadatihi. Hari kedua pahalanya bagaikan beribadah 1 tahun lamanya dan tidak ada maksiat di dalam ibadahnya. Hari yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah,
man shoma dzalikal yaum istajaballahu taala du'aahu. Allah mengistajabkan, Allah mengabulkan doa-doanya hari ketiga. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari keempat, man shoma dzalikal yaum nafallahu taala anhu al-ba'sa wal faqra. Barang siapa yang berpuasa tanggal 4 di bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari bala bencana dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari kesifat kefakiran. Sekali lagi, fakir itu ada dua, Pak. Fakir materi dan fakir mental karakter. Fakir materi menjadi asnaf zakat. Yang repot kalau sudah fakir karakter atau fakir mental, selalu kurang-kurang dan tidak bisa bersyukur. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, man shoma dzalikal yaum, mohon maaf Pak. Man shoma dzalikal yaum bara'a minan nifaq au min adzabil qabri. Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari sifat munafik dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada adab kubur. Kita lanjutkan karena waktunya sudah mepet. Man shoma dzalikal yaum yang wa ta'ala bi rahmati fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Barang siapa yang berpuasa tanggal 6 bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandanginya dengan penuh kasih sayang dan tidak mengadab setelah itu selamanya. Berpuasa tanggal 7 hadirin, Allah Subhanahu wa taala tutup 30 pintu-pintu kesusahan, Allah buka 30 pintu-pintu kemudahan. Tanggal 8 barang siapa berpuasa tanggal 8, dan itulah adalah hari tarwiyah. Pahalanya tidak ada yang tahu berapa besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang terakhir tanggal 9 itulah hari Arafah, menjadi penebus dosa kita 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasanya nilai ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Amaliyah soleh yang dicintai oleh Allah, pahala-pahala puasanya, belum nanti kurbannya, belum apalagi kalau kita bisa menunaikan ibadah hajinya. Sungguh kemuliaan yang ada di 10 hari bulan Dzulhijjah. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu terus semakin bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kibra majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.